mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fitri dengan NIM 2011290005 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu biografi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Hendro Ade Saputra MPD. Apa saja penjelasannya? Simak video selengkapnya. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian biografi. Jadi biografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Riwayat yang dituliskan mencakup perjalanan hidup, perjuangan, masalah, dan pemikiran yang dilalui oleh seseorang. Dan penulisan biografi dapat terbentuk hanya beberapa baris kalimat, bahkan dalam bentuk buku. Nah, ada juga pengertian menurut etimologinya yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang berarti hidup dan grafi artinya tulisan. Maka biografi merupakan tulisan berisi tentang kehidupan seseorang. Bentuknya pun bisa pendek maupun panjang, serta dituliskan oleh orang lain. Lanjut ke ciri-ciri biografi. Adapun ciri-ciri biografi yang pertama, berisi tentang fakta mengenai tokoh yang hendak diceritakan. Kedua, teks bersifat naratif atau bercerita. Tiga, ada fakta mengenai kisah sukses tokoh yang diceritakan sehingga bisa diambil pelajarannya. Empat, punya alur dan struktur yang jelas. Lima, serta seluruh teks biografi ditulis oleh orang lain. Selanjutnya yaitu struktur teks biografi. Jadi ada 1 judul, 2 orientasi, 3 peristiwa penting, dan 4 reorientasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, judul. Judul didefinisikan sebagai suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiaratkan secara ringkas isi atau maksud buku atau bab itu. Bukan hanya itu, judul juga bisa digunakan untuk menyiaratkan isi suatu acara, buku, kerangan, drama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi memuat informasi umum sang tokoh, mulai dari nama, tempat, dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, berisi latar belakang kehidupan tokoh, misalnya kisah masa kecil tokoh dan suasana keluarga dalam tokoh. Ciri selanjutnya yaitu peristiwa penting. Peristiwa penting disusun secara kronologis atau urutan waktu kejadian. Peristiwa yang ditulis merupakan peristiwa utama yang paling berkesan dialami tokoh tersebut. Dan ciri yang terakhir ada reorientasi, yaitu berisi tanggapan evaluatif, pernyataan, kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah dijabarkan sebelumnya. Baiklah, saya akan memberikan contoh biografi, yaitu biografi B.J. Habibie. Judul B.J. Habibie. Orientasi: B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936 di Pare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. H.C. ING Dr. S.C. Mulk Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pun pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya berasal dari Pare. Kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan
terutama fisika, semenjak Habibie masih kecil. Adapun peristiwa dan masalah, beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955. Dan biaya kuliahnya itu dibiayai ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri selama kuliah S1 dan S2. Habibie yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung setelah suaminya, ayah Habibie, telah berpulang sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selama beliau kuliah di Jerman, ia menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diploma teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Adapun reorientasi, yaitu setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada tahun 1962. Lalu Habibie melanjutkan program doktoral dan dengan istrinya tinggal bersama di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan juga biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang RI pertama di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita memasuki jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulisnya. Yang kedua, berdasarkan isinya. Yang ketiga, berdasarkan bahan penulisnya. Yang keempat, berdasarkan penerbitnya. Untuk penjelasannya, simak video selengkapnya. Adapun berdasarkan sisi penulisnya. 1. Authorized biografi adalah biografi yang dibuat dengan seizin tokoh yang diceritakan. Isi biografi tersebut dibuat dengan sepengetahuan tokohnya untuk menceritakan ulang kisah dan riwayat hidupnya dalam bentuk teks narasi. Yang kedua yaitu unauthorized biografi adalah biografi yang dibuat tanpa seizin tokoh yang akan diceritakan. Hal ini dapat terjadi karena tokoh tersebut sudah meninggal dunia. Adapun berdasarkan isinya. 1. Perjalanan hidup. Biografi perjalanan hidup adalah biografi yang isinya tentang perjalanan hidup tokoh yang diceritakan. Untuk penulisannya bergantung kepada penulis. Artinya, penulis bisa menentukan sudut pandang kisah yang akan diceritakan. Misalnya, penulis hanya memilih kisah tokoh yang dianggapnya mengharukan. Yang kedua yaitu perjalanan karir. Biografi perjalanan karir adalah biografi yang berisikan perjalanan karir dari tokoh yang diceritakan. Hampir sama seperti biografi perjalanan hidup. Dalam jenis biografi ini, penulis juga bebas menentukan dari mana ia akan menulis biografinya. Misalnya, penulis hanya memilih kisah perjalanan karir yang dianggapnya paling inspiratif. Adapun jenis berdasarkan bahan penulisnya, yaitu 1. Biografi jurnalistik. Biografi jurnalistik adalah jenis biografi yang bahan penulisannya dapat lewat hasil wawancara tokoh, baik dengan tokoh utama yang akan diceritakan ataupun tokoh pendukung seperti keluarga atau kerabat tokoh.
Yang kedua ada biografi politik. Jadi biografi politik adalah jenis biografi yang tema utamanya membahas politik. Dalam pembuatannya, penulis perlu mengumpulkan berbagai macam bahan riset yang sesuai dengan tema politik tokohnya tersebut. Yang ketiga ada biografi intelektual. Jadi apa sih biografi intelektual? Nah, biografi intelektual adalah jenis biografi yang bahan tulisannya dapat dari hasil riset. Nah, biografi intelektual ditulis menggunakan gaya bahasa ilmiah yang sesuai. Selanjutnya ada jenis biografi berdasarkan penerbitnya. Itu yang pertama ada buku subsidi. Jadi jenis biografi ini dibuat dan diterbitkan oleh sponsor yang berkaitan, mulai dari biaya produksi hingga penerbitan. Nah, seluruhnya itu ditanggung oleh pihak sponsor tersebut. Yang kedua ada buku sendiri. Nah, jenis biografi ini dibuat dan diterbitkan oleh pihak penerbit sendiri. Seluruh pengeluaran biayanya ditanggung oleh pihak penerbit dan dijual ke khalayak yang luas. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai biografi, dari jenis biografi, ciri-ciri biografi, contoh biografi, dan pengertian biografi. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.